Bapak dapat pinjaman mobilnya. Ayo Bu, kita bawa langsung ke rumah sakit. Iya Pak, tapi... Tapi kenapa Bu? Ibu kok gelisah begitu? Ibu masih kepikiran aja Pak. Gimana kalau kata-kata orang ini sebelumnya terbukti ya Pak? Jangan laporin ke siapa-siapa, Pak. Memangnya kenapa, Mas? Nyawa Bapak sama Ibu bisa dalam bahaya. Bahaya apa ya Mas? Orang itu bisa aja kesini untuk membunuh Bapak dan Ibu. Pak, Ibu nggak mau kita jadi incaran. Ibu nggak mau kita mati gara-gara nolongin orang, Pak. Udah ya, Bu. Gak usah berpikir kayak begitu. Kita pasrahkan saja semua kepada Allah. Allah mah tahu segalanya. Dan Bapak yakin, niat baik kita menolong orang sekarat itu tidak akan menjebak kita dalam bahaya. Justru Bapak cemas. Kalau kita tidak segera bawa dia ke rumah sakit, dia bisa meninggal. Ya udah Bu, Bapak ambil tandu dulu ya. Iya Pak. Saya coba telepon Dirga kali ya. Mungkin saya bisa nanya sama dia, mungkin dia bisa dapat informasi tentang Dr. Romeo. Sebentar. Romeo! Romeo! Halo Yasmin. Halo Dirga, kamu udah dapat kabar belum soal Dr. Romeo? Aku sama tim SAR masih nyisir hutan. Tapi belum ada petunjuk apapun soal Romeo. Keluarga Cakradinata udah di sini semua. Mereka tadi sempat nanya sama aku kronologisnya seperti apa. Keluarga Cakradinata udah sampai. Terus, kamu ngeliat sesuatu yang mencurigakan nggak dari mereka? Untuk sejauh ini nggak ada gelagat yang mencurigakan sih. Mereka biasa aja, malah tadi Pak Baskara juga sempat marah-marah. Pak Baskara minta untuk mereka cari Romeo sampai ketemu. Yasmin, pokoknya kamu harus tetap waspada. Kalau kecurigaan kamu tentang keterlibatan keluarga Cakradinata itu benar, berarti mereka datang ke sini untuk mastiin kalau Romeo itu masih hidup atau udah meninggal. Iya, kamu benar juga. Malah aku benar-benar kepikiran banget sama Dr. Romeo, gimana kondisi dia sekarang. Apakah dia baik-baik aja atau sekarang dia lagi terluka dan dia kesakitan di hutan sana sendirian. Yasmin, kita harus optimis dan jangan putus berdoa. Semoga Romeo selamat dan dia ada di suatu tempat tanpa kurang satu apapun. Nggak tahu kenapa, tapi feeling aku kalau Romeo itu masih hidup. Amin. Amin Dirga, semoga aja. Aku takut banget aku nggak bisa ketemu lagi sama Dr. Romeo. Aku sayang dan aku cinta sekali sama dia. Iya Yasmin, aku ngerti. Pokoknya aku sama tim akan nyari Romeo sampai ketemu. Iya. Dasar pembawa sial kamu, Yasmin! Halo, Yasmin? Yasmin? Kok mati? Coba gue telepon lagi deh. Apa sinyal jelek ya? Jadi nggak nyambung. Pak Dirga, kita nemuin jejak orang di sebelah sana, Pak. Sebelah mana? Di sana, Pak. Ayo kita ke sana sekarang. Sakit. Mama. Sakit. Gara-gara kamu, Romeo jadi hilang. Alicia. Dek, tolong lepasin, Dek. Lepas! Alisa, Alisa. Kita sekarang lagi cari Romeo. Bukan saatnya untuk ngurusin urusan kamu. Gara-gara Yasmin, Romeo jadi hilang, Pak!
Diam kamu, Alicia. Keterlaluan banget sih kamu nih. Dek, udah cukup, Dek. Jaga sikap kamu. Romeo hilang bukan karena Yasmin, tapi memang ada orang yang mau mencelakai dia. Rangga kenapa belain Yasmin sih? Jelas-jelas gara-gara dia Romeo jadi celaka, Kak. Alicia, stop. Lihat ya, kalau kamu nggak bisa nahan diri, Mama laporkan ke papa kamu. Lagian kamu kenapa bisa ada di sini sih? Kamu kabur dari rumah. Gak nurut banget apa kata Mama. Kamu kan harus diam di kamar. Ya nggak mungkin aku diam di rumah doang sementara Romeo nggak jelas nasibnya, Ma. Udah, kamu diam aja. Nurut apa kata Mama. Udah. Alisa, lebih baik sekarang kamu bantuin kita untuk cari Romeo. Daripada kamu tantrum nggak jelas kayak gini. Ih, kenapa semuanya jadi marahin aku? Itu si Alisa sampai ribut kayak gitu. Rusuh banget tuh cewek. Tapi kalau misalnya gue samperin, ntar bisa ketahuan sama bokap gue. Terus nanti dia malah nanyain kenapa ada gue di sini. Rencana gue buat ngeliatin Alisa malah bisa gagal kalau kayak gitu. Mendingan gue cabut aja deh. Lagian sekarang lagi ada masalah keluarga. Timingnya nggak tepat banget buat gue ada di sini. Ini kayak jejak kaki orang dewasa nih. Benar Pak, kalau dilihat dari arahnya, jejaknya ini menuju ke desa terpencil yang lokasinya lumayan jauh dari sini Pak. Bisa jadi ini jejak warga desa yang sedang mencari kayu bakar di hutan, Pak. Kalau jejak kaki kayak gini, banyak ditemuin di sekitar sini, Pak. Kayak gitu, Pak. Tapi ini kayaknya bukan jejak kakinya Romeo nih. Pokoknya akan kita lacak terus jejaknya Romeo. Atau mungkin kita tanya sama warga desa. Siapa tahu ada warga desa yang ngeliat atau malah udah nolongin Romeo. Oke, kalau gitu kita terusin lagi pencariannya. Kita mencari aja supaya efektif, ya. Kalian ke sana, saya ke sana. Siapa? Oke. Gimana? Apa ada kabar baik? Kami sudah menyisir di titik tempat Pak Romeo kemungkinan jatuh, Pak. Para layang sudah kami temukan, tapi kami tidak dapat menemukan tubuh Pak Romeo. Benar, Pak. Kemungkinan tubuh Pak Romeo hanyut di sungai atau mungkin terjatuh di tempat yang tidak dalam jangkauan. Enggak, tapi ini nggak mungkin. Dokter Romeo pasti masih hidup. Romeo itu orang yang kuat. Dia nggak mungkin nyerah gitu aja. Kalian ini semua tim anggota pencari kan? Jadi tugas kalian cari anak saya sampai ketemu. Kalian nggak berhak untuk bilang anak saya sekarang sudah meninggal. Saya nggak butuh analisa-analisa nggak jelas kayak gini. Kamu ikut saya. Saya sendiri akan turun langsung untuk cari Romeo. Baik, Pak. Kita cari rumah sakit terdekat. Siapa tahu aja ada yang nganter dia ke sana. Kita jalan sekarang.
Sniper bodoh. Kenapa dia bisa gagal nembak Romeo? Gimana kalau Romeo ternyata masih hidup? Mungkin aja dia sekarang lagi sekarat. Dan Mas Baskara nemuin dia. Mas Baskara pasti bakalan ngelakuin apapun supaya Romeo selamat. Bisa gawat nih kalau sampai Romeo selamat. Pokoknya Romeo nggak boleh selamat. Oke, Mama kasih tahu. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Apa mungkin Mama ada di balik ini semua? Aku tahu Mama memang benci sama Romeo. Tapi apa mungkin Mama sampai tega menghabisi nyawa anak angkatnya sendiri? Tapi biar gimana pun, Mama pasti melakukan ini semua demi aku. Mungkin aja jejak kaki itu milik warga desa di sekitar hutan ini. Atau jangan-jangan jejak kaki tadi milik orang yang udah nurunin Romeo dari parasutnya. Gua harus nyusurin desa itu. Siapa tahu di sana ada petunjuk baru soal Romeo. Semoga aja yang nemuin Romeo orang baik-baik. Rom, semoga lu baik-baik aja. Bertahan ya, Rom. Gue pasti bakal nemuin lo. Mas, bertahan ya Mas. Kita mau bawa ke rumah sakit, Mas. Bu, pegangin orangnya terus, Bu. Jalanannya jelek. Iya, Pak. Ini juga Ibu pegangin terus, Pak. Pak, nyetirnya hati-hati ya, Pak. Pelan-pelan. Iya, Bu. Mama tunggu, Ma. Kenapa? Mama yang udah ngelakuin ini semua ya? Maksud kamu apa sih? Yang menyebabkan Romeo kecelakaan, itu pasti gara-gara Mama ya? Kok bisa sih kamu nuduh Mama? Bukan Mama lah. Ma, tapi ini semua nggak masuk akal buat aku. Parasutnya Romeo ada yang nembak, Ma. Terus kamu berpikir Mama yang nembak. Kamu jangan ngawur deh. Ya, tapi kan bisa jadi Mama yang minta tolong Pak Pras untuk ngelakuin ini semua. Mama inget dong waktu kejadian rumah sakit, kan Pak Pras juga yang ngelakuin itu semua. Rangga, yang jelas bukan Mama. Ya, bisa saja musuh-musuhnya Romeo yang lain. Tapi setauku Romeo tuh nggak ada musuh, Ma. Udah deh, yang pasti bukan Mama. Kamu jangan nuduh macem-macem ke Mama. Harusnya kamu berterima kasih dong Romeo hilang. Ini kan kesempatan bagus buat kamu ngedeketin Yasmin. Iya sih. Ma, tapi jujur, Ma, apa benar? Bukan Mama yang ngelakuin ini semua? Bukan. Daripada kamu sibuk nuduh Mama, lebih baik kamu cari cara untuk ngedapetin hatinya Yasmin. Mumpung Romeo nggak ada. Ayo, cepet. Ya, Ma. Apa semua ini ulahnya Pak Rangga? Tolong jawab pertanyaan gua. Kenapa lu bisa sejahat itu dan nuduh gua yang sudah menyebabkan rumah sakit Yudhistira itu kebakaran? Kenapa lo tega ngelakuin itu? Gua nggak ngerti apa maksud. Lo jangan pura-pura nggak ngerti. Gue udah tahu semuanya. Lo yang masukin obat ke minuman gua kan?
Apa mungkin Pak Rangga ngelakuin itu karena sakit hati sama Dokter Romeo? Tapi apa iya dia setega itu sama adiknya sendiri? Ya meskipun Dokter Romeo hanya saudara angkat, tapi mereka dibesarkan bersama sejak kecil di keluarga Cakadinata. Aku gak mau berpikiran terlalu jauh, yang ada aku jadi negative thinking terus sama Pak Rangga. Lebih baik aku fokus ke pencarian Dokter Romeo. Aku berharap dia segera ditemukan dalam keadaan selamat.